Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kelanjutan dari part 1 kemarin, yaitu kisah cerita yang berjudul Seorang Istri yang Dibakar Hidup-hidup oleh Suaminya. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya. Like juga video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dita saat itu berdiri di depan mesin ATM yang terletak di dalam minimarket dekat komplek rumahnya. Tubuhnya masih terasa lemah dan pinggangnya seringkali terasa nyeri akibat persalinan yang belum genap 2 bulan. Namun rasa cemas lebih mendominasi pikirannya. Ia baru saja memasukkan kartu ATM milik Heru yang ia ambil diam-diam dari dompet suaminya. Di layar mesin tersebut, angka saldo yang muncul membuat mata Dita membelalak. Hanya tersisa Rp800.000. Padahal 2 hari yang lalu adalah tanggal gajian Heru sebesar 3,8 juta. Hah? 800.000? Bukannya kemarin masih baru gajian ya? Pikirannya melayang memikirkan stok susu bubuk Farhan yang sekarang tinggal sedikit dan kebutuhan popok untuk 2 bayi kembarnya. Belum lagi tagihan listrik yang sudah lewat jatuh tempo. Dengan uang Rp800.000 semua itu tidak akan cukup. Dita merasa sangat lelah, ia kurang tidur karena harus mengurus 3 anak sendirian tanpa bantuan moral dari suaminya. Gimana ini? Di sisi lain, Heru selalu pulang malam dan langsung tidur setelah puas bermain judi online. Dita pun merasa akal sehatnya mulai terkikis oleh rasa lelah dan kecewa yang bertumpuk. Gila, Mas Heru udah gila. Semuanya hilang. Kalau gini gimana? Sesampainya di rumah saat itu, suara tangis kedua bayinya langsung menyambut Dita di ruang tengah. Farhan juga sedang merengek meminta biskuit yang sudah habis. Bibi J tanpa kewalahan menggendong salah satu bayi sambil mencoba menenangkan Farhan. Dita pun tidak langsung membantu, ia justru duduk di kursi meja makan dengan tatapan kosong. Ia mengambil ponselnya dan segera mencari nomor telepon suaminya. Gimana ini sih? Udah beberapa hari gak kasih nafkah. Bikin pusing aja. Dita saat itu langsung menekan tombol panggil. Telepon pun tersambung namun Heru tidak mengangkatnya. Dita mencoba lagi untuk kedua kalinya. Ketika telepon diangkat, Dita langsung berteriak tanpa memberi salam. Mas, mana uangnya mas? Kenapa cuma sisa 800.000 aja di ATM? Yang 3 juta kamu kemanain mas? Kamu gak tahu apa? Kebutuhan kita lagi banyak. Bisa gak sih? Kamu gak usah ganggu aku kerja. Aku sibuk tahu. Jadi istri kok bisanya bentak-bentak suami aja. Gimana sih kamu? Jawab Heru dengan singkat. Setelah itu Heru pun langsung mematikan sambungan telepon secara sepihak. Dita merasa kepalanya seperti mau pecah. Ia kembali menelpon Heru berkali-kali, namun Heru selalu menolak panggilannya. Dita tidak menyerah, ia terus menekan tombol panggil hingga puluhan kali. Apa-apaan sih dia? Bukannya mau beri penjelasan, malah main seenaknya aja. Dita benar-benar ingin penjelasan dari suaminya sekarang juga. Ia tidak peduli jika Heru sedang berada di kantor atau sedang bersama teman-temannya. Ia merasa hak anak-anaknya telah dirampas oleh hobi judi suaminya. Di sisi lain saat itu Heru yang sedang duduk di meja kantornya dengan wajah yang memerah karena menahan malu. Ponselnya terus bergetar di atas meja, menimbulkan bunyi bising yang mengganggu rekan kerja di sekitarnya. Angkat situ Her, berisik tahu.
ucap beberapa teman kantor Heru yang mulai melirik dengan tatapan penuh tanya. Ia tahu pasti Dita sudah mengecek saldo ATM-nya. Uang 3 juta itu memang sudah habis ia gunakan untuk membayar cicilan hutang pinjol dan sisanya ia pakai untuk modal judi malam tadi. Namun lagi-lagi ia kembali kalah. Heru pun akhirnya mengangkat telepon itu lagi setelah melihat rekan kerjanya mulai berbisik-bisik. Kini Heru pun berjalan menuju koridor tangga darurat agar suaranya tidak terdengar orang lain. Mau apa sih kamu, Dita? Kamu gak tahu apa? Aku kan lagi kerja. Kamu mau? Aku dipecat karena berisik terus. Bentak Heru pelan namun tajam. Mas, pulang sekarang. Kalau tidak, aku bakar anak-anak ini. Ancam Dita membabi buta dari seberang telepon. Suaranya terdengar sangat gemetar dan juga penuh emosi. Dita sebenarnya hanya menggertak saja, ia sangat menyayangi anak-anaknya. Namun rasa frustasi yang luar biasa telah menutup logikanya. Ia ingin Heru merasa takut dan segera pulang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan gila ya kamu, Dita. Jangan bawa-bawa anak. Aku gak bercanda, Mas. Pulang sekarang atau kamu akan menyesal selamanya. Teriak Dita sebelum akhirnya mematikan telepon tersebut. Dita meletakkan ponselnya di atas meja makan. Nafasnya memburu, ia pun melihat botol plastik kosong berukuran 1,5 liter di dekat tempat sampah dapur. Dita mengambil botol itu dan berjalan keluar rumah tanpa pamit pada Jia. Ia berjalan menuju penjual bensin eceran yang berada di ujung gang. Pikirannya sudah sangat kacau, ia merasa jika ia memiliki bensin di rumah, Heru pasti akan percaya bahwa ia benar-benar akan melakukan ancamannya. Sesampainya Dita di depan kios bensin eceran, penjual bensin itu menatap Dita dengan heran karena Dita terlihat sangat berantakan dengan mata yang sembab. Pak, beli bensin 1 botol ini saja ya Pak. Iya Bu, ini mau buat apa ya Bu? Wajah Ibu kok kelihatannya sumpah gitu. Buat masak ini Pak. Ah? Dita pun langsung membayar dengan uang sisa yang ada di kantong dasternya. Setelah itu ia berjalan pulang sambil menjijing botol berisi bensin. Beberapa tetangga yang berpapasan melihat Dita dengan tatapan aneh, namun mereka tidak memedulikan. Hingga sesampainya Dita di rumah, ia pun masuk dan meletakkan botol bensin itu tepat di bawah meja makan, di tempat yang tersembunyi namun mudah ia jangkau. Dita pun kemudian duduk di samping ayunan bayinya. Ia memandangi wajah-wajah anaknya yang masih suci dengan perasaan yang hancur. Ia merasa gagal menjadi ibu, namun ia juga merasa tidak punya pilihan lain untuk menyadarkan Heru. Sementara di sisi lain, Heru masih berdiri di tangga darurat kantornya. Jantungnya berdegup sangat kencang, ia takut jika Dita benar-benar sudah stres dan kehilangan kendali, dan juga menyakiti anak-anak mereka. Gila tuh orang emang. Gak tahu apa kalau lagi kerja. Yang ada malah bikin sakit hati aja. Heru sangat tahu Dita sedang mengalami tekanan mental yang hebat sejak ia melahirkan. Ia pun segera kembali ke meja kerjanya dan mengambil tas serta kunci motor. Heru tidak meminta izin kepada atasannya. Ia pun langsung berlari menuju parkiran motor. Heru memacu motornya dengan kecepatan tinggi di tengah jalan raya yang padat. Pikirannya dipenuhi bayangan buruk tentang apa yang akan terjadi di rumah. Ia merasa marah pada Dita karena mengancam anak-anak. Namun di sisi lain ia juga merasa bersalah karena telah menghabiskan uang gaji mereka untuk judi. Kini Heru yang saat itu terus menambah kecepatan motornya, ia menerobos lampu merah dan beberapa kali hampir bersenggolan dengan kendaraan lain. Fokusnya hanya satu, ia harus sampai di rumah secepat mungkin untuk memastikan anak-anaknya aman dan membungkam mulut Dita yang ia anggap terlalu banyak menuntut. Ia tidak menyadari bahwa kepulangannya kali ini justru akan menjadi awal dari tragedi yang jauh lebih besar. Kalau saja dia nekat melakukan apapun kepada anak-anak, ku hajar dia, gumam Heru saat itu.
Di bawah terik matahari, Heru pun terus memacu motornya dengan perasaan yang campur aduk. Ia benar-benar sangat marah dan stres setelah tahu perbuatan dari istrinya. Kini saat kemudian, Heru pun membelokkan motornya ke dalam gang rumahnya dengan sangat kasar. Ban motornya sempat selip di atas tanah yang berdebu, namun ia berhasil menyeimbangkannya. Heru menghentikan motornya tepat di depan pagar rumah saat itu. Ia tidak mematikan mesin dengan benar, melainkan langsung mencabut kunci hingga motor itu mati mendadak. Ia membanting pagar besi hingga mengeluarkan suara benturan logam yang sangat kasar itu. Beberapa tetangga yang sedang duduk di teras rumah sempat menoleh melihatnya. Itu kenapa sih, Bu? Heru pulang-pulang kok marah? Heru langsung membuka pintu depan dengan sekali hentakan kuat. Di dalam ruang tamu, ia melihat Dita berdiri dengan wajah yang pucat pasi dan mata yang sembab. Di tangan kanan Dita terdapat botol plastik berukuran 1,5 liter yang berisi bensin berwarna kuning. Dita pun memegang botol itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ia tampak seperti orang yang benar-benar kehilangan pegangan hidup. Dit, kamu ngapain Dita? Ngapain pakai bawa bensin gitu? Udah gila ya kamu? Hah? Kamu mau jadi apa sih? Mau bakar anak? Bentak Heru saat itu suaranya sangat menggelegar hingga membuat Farhan yang ada di kamar menangis dengan kencang. Heru melangkah maju mendekati Dita saat itu. Namun Dita justru memundurkan langkahnya hingga menabrak lemari pajangan. Mas, aku cuma mau kamu sadar. Mana uangnya, Mas? Bagaimana anak-anak mau makan? Teriak Dita dengan sisa keberaniannya. Ia mengangkat botol bensin itu lebih tinggi, mencoba mengancam Heru agar tidak mendekat. Heru tidak takut, ia justru merasa semakin tertantang. Ia pun menoleh ke arah Jia yang berdiri di depan pintu kamar bayi dengan wajah ketakutan. Jia, bawa semua anak keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Cepat Jia. Pergi ke warung depan atau kemana saja. Jangan ada yang berani masuk. Perintah Heru dengan nada yang tidak bisa dibantah. Jia yang ketakutan, ia pun segera masuk ke kamar bayi. Ia menggendong kedua bayi kembar itu sekaligus dengan bantuan kain jarik, lalu menarik tangan Farhan yang masih menangis. Farhan, ayo kita keluar dulu. Ini disuruh bapak sama ibu. Setelah Jia dan anak-anak berada di luar, Heru segera menutup pintu depan dan menguncinya dari dalam. Ia juga menutup semua gorden jendela ruang tamu, membuat suasana di dalam rumah menjadi agak gelap dan mencekam. Dita saat itu semakin gemetar, ia tahu bahwa sekarang ia hanya berdua dengan Heru di dalam rumah yang terkunci. Mas, tolong dengarkan aku dulu. Dengarkan apa lagi, Dita? Kamu mau anak kita mati kan? Lebih baik kamu aja yang mati. Kita aja yang mati. Mas, dengerin dulu, Mas. Dita kini menurunkan botol bensinnya. Namun Heru sudah kehilangan akal sehat, ia melayangkan tamparan keras ke pipi kanan Dita. Bunyi tamparan itu terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Dita pun terlempar ke samping dan jatuh tersungkur di atas lantai keramik yang dingin. Botol bensin yang ia pegang terlepas dan menggelinding ke sudut ruangan. Dita mengerang kesakitan sambil memegangi pipinya yang saat itu mulai memar dan juga panas. Aku malu ya punya istri sepertimu. Selalu menuntut, selalu curiga. Kamu pikir cari uang itu mudah, Dit? Aku stres di kantor ya. Sampai rumah malah diancam. Lebih baik aku bayar perempuan lain di luar sana yang bisa menghiburku daripada kasih uang ke kamu, tahu? Teriak Heru sambil berdiri di atas tubuh Dita yang lemah. Ia mengeluarkan semua kata-kata kasar yang selama ini ia pendam. Dita saat itu mencoba untuk bangun, namun Heru kembali mendorong bahu Dita dengan sangat kuat. Dorongan itu membuat tubuh Dita meluncur dan kepalanya membentur sudut dinding tembok yang tajam. Suara benturan itu terdengar tumpul, Dita pun terdiam seketika. Dari sela-sela rambutnya, darah segar mulai mengalir membasahi lantai. Mata Dita terlihat sayu. Ia mulai kehilangan kesadaran akibat benturan keras di kepalanya.
Dalam kondisi kalap, Heru tidak merasa kasihan melihat darah istrinya. Ia justru melihat botol bensin yang tadi dibawa Dita tergeletak tidak jauh dari kakinya. Lebih baik kita akhiri saja hidup kita. Heru berjalan menuju dapur dan mengambil seutas tali tambang plastik yang biasa digunakan untuk jemuran. Ia kembali ke ruang tamu dan segera mengikat kedua tangan serta kaki Dita yang sudah tidak berdaya. Ia menarik tali itu dengan kencang tanpa peduli bahwa kulit Dita mulai lecet. Setelah Dita terikat kuat di lantai, Heru mengambil botol bensin tersebut. Ia membuka tutupnya dengan gigi karena tangannya sudah gemetar oleh amarah yang meluap-luap. Ini kan yang kamu mau. Rasakan ini. Heru langsung menyiramkan bensin itu yang berbau menyengat ke seluruh tubuh istrinya, mulai dari kaki hingga ke baunya. Bau bensin langsung memenuhi seluruh ruangan, membuat udara terasa menyesakan. Dita yang mulai sadar sedikit merasa dingin di kulitnya. Ia pun membuka mata perlahan dan melihat suaminya yang saat itu sedang memegang botol kosong. Mas, ampuni aku mas. Ingat anak-anak mas. Ini akibatnya kalau kamu berani melawan. Kamu yang bawa bensin ini ke rumah, jadi kamu juga yang harus merasakannya. Ucap Heru dengan nada bicara yang dingin dan datar. Ia seolah sudah tidak memiliki perasaan manusia lagi. Hari ini, kamu biar merasakan. Heru menyulut api ke arah dasar Dita yang sudah basah kuyup oleh bensin. Dalam sekejap saja, api langsung menyambar dan berkobar hebat menutupi tubuh Dita. Dita menjerit dengan sangat kencang sebuah teriakan pilu yang penuh dengan penderitaan. Tubuhnya meronta-ronta di atas lantai, mencoba memadamkan api yang membakar kulitnya. Namun saat itu bensin membuat api itu justru semakin membesar. Api pun berkobar hingga menghanguskan jeritan Dita. Mas, tolong. Heru berdiam diri selama beberapa detik, melihat pemandangan mengerikan di depannya. Ia melihat api mulai merembet ke gorden dan sofa yang ada di dekat Dita. Rasa panas mulai menyengat wajah Heru, kesadarannya tiba-tiba kembali saat melihat api sudah tidak terkendali. Ia merasa ketakutan melihat istrinya yang terus bergerak di tengah kobaran api. Heru pun segera berbalik dan membuka kunci pintu depan dengan tangan yang gemetar. Ia berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan istrinya yang sedang meregang nyawa di dalam kobaran api yang ia ciptakan sendiri. Dita. Sementara di sisi lain saat itu, Jia sedang duduk bersimpuh di warung Bu Suci yang terletak beberapa puluh meter dari rumah. Ia memeluk ketiga anak Dita dengan sangat erat. Farhan pun sudah berhenti menangis, namun matanya menatap kosong ke arah rumahnya. Jia merasa hatinya sangat gelisah. Ia juga mendengar suara teriakan Dita yang sangat kencang dari kejauhan. Namun suara itu tiba-tiba hilang. Tak lama kemudian Jia melihat kepulan asap hitam mulai keluar dari celah-celah atap rumah majikannya. Jia, itu asap apa dari rumah Dita itu apa? Ucap Bu Suci yang sedang melayani pembeli. Ya Allah, iya Bu, itu apa Bu? Beberapa warga yang sedang berada di warung pun langsung berdiri. Mereka melihat api mulai menjilat bagian depan rumah itu. Kebakaran, tolong Pak, Bu. Teriak salah seorang warga sambil berlari menuju rumah tersebut. Warga mulai berbondong-bondong keluar dari rumah masing-masing, membawa ember berisi air. Suasana tenang di sore hari itu berubah menjadi kacau. Jia hanya bisa menangis sambil memeluk anak-anak Dita lebih kencang. Ia takut membayangkan apa yang akan terjadi pada majikannya di dalam sana. Api terus membesar menghancurkan pintu dan juga jendela rumah, seolah menutup rapat peluang bagi siapapun yang ada di dalam untuk selamat. Ya Allah, Mbak Dita, Mbak. Kini warga berbondong-bondong terus berusaha menyiramkan air, namun api seolah-olah menolak untuk padam. Api itu di dalam sana terus menyebar di tengah panas yang luar biasa. Penderitaan Dita berakhir menjadi sebuah keheningan yang panjang, menyisakan puing-puing bangunan yang mulai runtuh dimakan api. Pak, cepet Pak,
panggil pemadam, cepat. Setelah kurang lebih 1 jam berlalu, kini rumah itu pun apinya semakin kecil. Namun Dita telah pergi, namun jejak apinya akan terus menyala dalam sejarah kelam keluarga mereka. Kesedihan pun pecah saat beberapa warga mulai menyadari kenyataan pahit tersebut. Di sisi lain, Heru terus berjalan menjauh, mencoba menghilang dalam kegelapan malam yang mulai turun. Ia tidak tahu bahwa dendam akan segera menemukan jalannya untuk kembali kepadanya. Kesunyian pun menjadi saksi bisu atas apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah itu. Penderitaan Dita memang semuanya telah usai, namun bagi Heru, penderitaan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Setelah kejadian mengerikan itu, Heru duduk di pojok ruangan rumah Pak RT dengan tatapan kosong. Ia terus meracau dan menangis menyebut nama Dita secara berulang-ulang. Warga yang berjaga di luar hanya menatapnya dengan rasa jijik, karena mereka tahu betapa kejam perbuatannya. Malam harinya saat itu Heru dibiarkan kembali ke rumahnya yang sudah hangus sebagian karena proses hukum masih berjalan. Suasana di dalam rumah sangat gelap dan berbau sangit bensin yang menyengat. Heru mencoba berbaring di sofa yang tersisa, namun bau daging terbakar tiba-tiba menyeruak di udara. Mas, apa kau merindukanku? Mas Heru, bisik sebuah suara parau dari sudut dapur yang gelap. Heru tersentak dan melihat sesosok wanita berkulit hitam legam, terkelupas berdiri menatapnya dengan mengerikan. Wajahnya hancur dan matanya melotot merah penuh dendam. Heru berteriak saat itu, ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Sementara di sisi lain saat itu, Jia mendekap ketiga anak Dita di rumah Santo dengan perasaan sangat gelisah. Ia terus berdoa agar anak-anak itu terlindungi dari nasib buruknya. Heru tidak bisa memejamkan mata hingga ketika matahari terbit, karena ia merasa arwah Dita terus berdiri tepat di belakangnya. Dita, aku udah bilang sama kamu ya, jangan ganggu aku lagi. Sekarang, biarkan anak-anak bisa tenang sama aku. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Karena kamu aku mati. Kamu yang gak mau tanggung jawab. Aku minta kamu juga harus mati bersama aku, Mas. Aku gak sudi ya, kamu hidup enak-enakan di sini. Pergi kamu, Dita. Pergi. Seiring berjalannya waktu, sembari hukum masih berjalan, Heru masih di rumah untuk merawat anak-anaknya. Kini singkatnya pada saat itu, Heru yang masih bisa bekerja, para karyawan sedang berkumpul di lobi sambil membicarakan berita kebakaran rumah itu. Mereka semua sudah tahu bahwa Dita tewas terbakar dan Heru masih dicurigai sebagai penyebabnya. Saat Heru melangkah masuk ke dalam gedung kantor, suasana tiba-tiba menjadi hening. Teman-teman satu divisinya termasuk Salman memalingkan wajah saat Heru menyapa mereka. Tidak ada satupun yang mau membalas ucapan Heru. Man, lo kenapa sih Man? Kok berubah gitu? Mas Heru, Bapak dipanggil Pak Mail ke ruangan sekarang. Ucap petugas itu dengan suara datar. Heru berjalan menuju ruangan pimpinan dengan perasaan cemas. Ia pun masuk dan melihat Pak Mail sedang duduk di balik meja besarnya dengan wajah yang sangat tajam. Pak Mail tidak menyuruh Heru duduk, ia langsung menyerahkan selembar surat ke depan wajah Heru. Ini surat buat kamu. Kami gak bisa mempekerjakan pembunuh di perusahaan ini, Heru. Berita tentangmu sudah menyebar dan sudah merusak citra kantor kita. Tapi Pak, saya gak salah Pak. Itu kecelakaan. Pokoknya selagi polisi masih menyelidiki, saya nggak mau ambil resiko. Ini surat pemecatanmu. Di dalam map itu, ada pesangon sebesar 10 juta. Itu adalah kebijakan terakhir perusahaan. Ambil uang itu dan jangan pernah menginjakkan kaki di kantor ini lagi. Kata Pak Mail tanpa ekspresi. Heru keluar dari ruangan itu dengan tangan yang menggenggam erat map coklat tersebut. Ia merasa dunia benar-benar sudah berbalik melawan dirinya. 10 juta rupiah di tangannya terasa sangat banyak, namun ia tidak punya pekerjaan lagi. Heru segera pergi dari kantor itu tanpa berpamitan pada siapapun.
Ia pun mengendarai motornya pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Sesampainya di rumah, Heru tidak langsung membersihkan sisa-sisa reruntuhan. Ia justru duduk di atas sofa yang kayaknya sudah sebagian besar hangus. Sekarang hidupku udah hancur. Aku gak tahu harus gimana lagi. Aku pusing. Ketika saat itu, di malam-malam sunyi saat Heru benar-benar sudah frustasi, kini arwah dari Tita, ia muncul kembali. Mas, engkau mau menang lagi, Mas. Tita, tolong berhenti ganggu aku. Tita, aku ingin kau mati bersamaku, Mas. Aku gak sudi anak-anak tahu hidup bersama kamu. Ia melempar ponselnya hingga layar kacanya pecah di lantai. Ia tidak tahan melihat wujud istrinya yang sudah berubah menjadi monster mengerikan itu. Arwah Dita merayap turun melalui dinding dengan gerakan yang sangat cepat. Heru saat itu mengambil sebuah pisau dapur yang terselip di rak piring yang menghitam. Jangan mendekat, Dita. Kalau kamu berani mendekat, kutusuk kamu. Arwah Dita hanya tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga. Ia terus bergerak maju meninggalkan jejak darah dan abu di lantai keramik yang ia lewati. Heru pun mengayunkan pisau ke udara dengan membabi buta, mencoba mengenai sosok yang sebenarnya tidak memiliki fisik lagi. Namun saat itu, ia yang sudah tidak sadarkan diri dengan pikiran yang sudah stres, malah tak sengaja menusuk pisau itu ke perutnya sendiri. Hingga malam itu menjadi malam kematian mengerikan bagi Heru. Mati kamu, Mas. Mati kamu, Mas. Sekarang kau bisa hidup bersamaku lagi di sana, ucap arwah Dita. Siganya kini suasana di rumah kontrakan kecil milik Jia terasa sangat tenang. Ketika anak Dita dan Heru sedang berada di sana sejak sore tadi, Farhan malam itu sudah tertidur lelap di atas kasur lantai yang bersih. Sementara kedua bayi kembar Dita sudah kenyang setelah meminum susu formula dan kini tertidur pulas di samping Farhan. Jia menatap wajah-wajah polos itu dengan perasaan sedih. Ia merasa lega karena berhasil membawa anak-anak itu menjauh dari rumah majikannya yang kini sudah seperti neraka. Jia belum tahu bahwa di sana telah terjadi tragedi mengerikan. Jia pun sudah memutuskan untuk merawat anak-anak ini sementara waktu setelah mendapatkan izin dari Pak RT. Di sisi lain di rumah Heru yang setengah hangus kembali mencekam. Heru yang sudah sekarat karena pisau itu, matanya memerah. Tidak, kau tega membunuhku. Bukannya dulu kau yang membunuhku, Mas. Sekarang nyawa dibalas nyawa. Kini pada saat itu, Heru tidak menyadari bahwa di dekat kakinya, selang regulator gas yang sempat ia tarik paksa saat ketakutan tadi sore, mengeluarkan bunyi desis yang halus. Gas LPG dari tabung 3 kilo itu sudah memenuhi ruangan dapur yang tertutup rapat. Heru terus bergerak maju mencoba mengejar arwah Dita yang seolah-olah memancingnya mendekat ke arah kompor yang masih menyala kecil. Pada malam itu pun, gas itu pun tiba-tiba meledak. Sebuah ledakan yang sangat dahsyat terjadi. Percikan api dari kompor menyambar kumpulan gas yang sudah memenuhi ruangan, menghancurkan sisa dinding dapur dan merobohkan atap rumah yang sudah rapuh. Api kembali berkobar dengan sangat besar menelan seluruh tubuh Heru dalam hitungan detik saja. Malam-malam itu pun, para warga yang sedang tidur terbangun melihat kobaran api yang jauh lebih besar. Tolong, kebakaran! Kebakaran, Pak! Pagi harinya saat itu, api sudah benar-benar padam. Petugas kepolisian dan pemadam kebakaran mulai melakukan evakuasi. Mereka menemukan jasad Heru yang sudah tidak bisa dikenali lagi di dekat tabung gas. Para warga kini berdiri di depan pagar rumah yang kini tinggal puing. Mereka saling berbisik menyimpulkan bahwa Heru tewas karena kecelakaan.
Mereka mengira Heru mencoba memasak atau menyalakan kompor dalam kondisi rumah yang masih berantakan, tanpa menyadari adanya kebocoran gas. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu Heru sedang bertarung melawan arwah dari istrinya sendiri. Dan cerita pun tamat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.